Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Doni Rambemetan, dan di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Dan pada hari ini saya bersama dengan Bapak Dedi Faot. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri KPU, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Molo Utara. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Pak Doni. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Baik, jadi kabarnya seperti yang Pak Doni lihat, kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, baik Pak Dedi. Mungkin seperti yang sudah kita sampaikan, diskusikan beberapa waktu lalu. Jadi hari ini saya ingin meminta waktunya Pak Dedi sebentar. Saya ingin mewawancarai Pak Dedi terkait dengan bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah di saat Bapak Dedi mengalami kasus-kasus seperti dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Siap. Nah, terkait dengan kasus-kasus seperti ini, selama ini Bapak Dedi, bagaimana Pak Dedi mengidentifikasi kasus-kasus ini? Dia ini dilema etika atau ini bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Doni. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus, yaitu yang pertama, saya harus bisa menganalisa kasus yang sudah terjadi. Kemudian saya berusaha untuk saya mempelajari kasus itu. Kemudian yang terakhir saya berusaha untuk menyimpulkan kasus yang terjadi, apakah kasus yang terjadi itu berhubungan dengan ranah hukum atau tidak. Oke, ya. Baik, berarti Pak Dedi awali dengan analisa. Analisa. Oke, baik. Setelah analisa baru Pak Dedi pelajari, lalu ada kesimpulan di situ, baru Pak Dedi mengambil keputusan. Ya. Oke. Nah, yang berikut Pak Dedi, di saat Pak Dedi mengambil satu keputusan di sekolah, nah pada saat keputusan itu Pak Dedi ambil, ini ada di kasus yang dua-dua ini penting, yaitu kasus yang dimana dua-dua ini dalam kasus ini keputusan yang Bapak Dedi harus ambil ini benar dan benar. Dia agak dua-duanya mengandung nilai kebijakan, kebajikan. Nah, itu apa yang Bapak Dedi lakukan? Ya, baik. Jadi di sini saya akan mengambil keputusan tidak dari satu sisi, tetapi saya akan melibatkan pihak-pihak, contohnya teman-teman guru ataupun komite ataupun orang tua yang bisa memberi masukan sehingga saya bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Nah, kira-kira selama ini langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak Dedi lakukan itu seperti apa? Di saat ada satu masalah, apa Bapak Dedi langsung mengambil keputusan saja, atau Pak Dedi masih melakukan konfirmasi dulu dengan rekan-rekan guru lain, atau seperti apa? Ya, baik. Jadi dalam hal ini saya tidak akan langsung mengambil keputusan, tetapi saya akan coba untuk rapat atau diskusi bersama dengan teman-teman guru, ataupun yang sudah saya katakan tadi, bisa menghadirkan komite ataupun orang tua yang bisa memberi masukan sehingga bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, menurut Pak Dedi, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Dedi itu paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ya, jadi dalam pertanyaan ini, dalam mengambil keputusan sebaiknya harus lebih transparansi sehingga Terbuka ya. lebih terbuka sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu Ya. pihak. Oke. Berarti di saat mengambil keputusan secara terbuka, berarti itu keputusan yang kita ambil itu memang berdasarkan aturan dari sekolah ya. Ya. Seperti itu. Baik. Yang berikut Pak Dedi, selama ini Bapak Dedi sudah sering ya mendapat keadaan-keadaan di mana berada dalam dilema etika seperti itu. Nah, yang menurut Pak Dedi menjadi tantangan terbesar Pak Dedi selama ini untuk mengambil keputusan itu apa? Ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yaitu yang pertama, saya mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Kemudian Pak Dedi pernah berpikir bahwa ini saya ambil keputusan ini wah ini sebentar ini rasa kemana, atau saya ambil ini nanti sebentar, apa pernah seperti itu? Ya, hal itu biasa sering terjadi. Sering ya. Ya, karena sebagai manusia kita menjaga perasaan antara rekan-rekan guru dan juga mungkin orang tua atau seperti itu ya Pak Dedi. Jadi memang agak susah juga ya selama ini ya, memang paling tantangan utama. Jadi memang ada dari beberapa kepala sekolah yang kami wawancarai, memang rata-rata di saat pengambilan keputusan itu paling susah adalah menjaga perasaan menjaga perasaan salah satu pihak seperti itu. Nah, yang berikut Pak Dedi, di sini saya ingin mengajak Pak Dedi untuk kita coba mengandai-andai ya. Seandainya ada satu kasus di dalam suatu sekolah, seperti ada kasus lah seperti itulah. Lalu kasus ini membutuhkan untuk secepatnya Pak Dedi mengambil keputusan. Nah, kira-kira menurut Pak Dedi menurut Pak Dedi apa Pak Dedi langsung menyelesaikannya di tempat, atau menurut Pak Dedi menunda dulu, kita jadwalkan dulu di waktu lain? Ya, jadi yang pasti saya langsung mengambil keputusan. Di situ saya akan mempertimbangkan kasusnya itu dari bentuk kasusnya. Jadi kasus yang membutuhkan penyelesaian atau mengambil keputusan lebih cepat, yang pasti saya harus segera untuk mengambil keputusan. Nah, pada saat itu apa Pak Dedi tidak ada berpikir untuk menghubungi, mungkin menanyakan dulu ke seseorang atau siapa gitu? Yang pasti saya pasti berkonfirmasi dengan teman-teman dan juga komite. Kalau bisa nanti kami langsung hadirkan, karena kebetulan juga komite tidak jauh dari rumahnya tidak jauh dari sekolah. Oke. Nah, yang berikut Pak Dedi, mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan itu apa ada seseorang atau ada faktor-faktor tertentu yang mempermudah Pak Dedi dalam mengambil keputusan? Yang jelasnya itu ada ya. Salah satu contohnya itu rekan-rekan guru atau komite ataupun orang tua yang kalau sempat hadir itu sangat memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Berarti mereka karena banyak masukan, memberikan usul saran, masukan. Oke. Ini yang terakhir Pak Dedi. Dari semua kasus-kasus dilema etika yang Pak Dedi pernah alami di sekolah itu, kira-kira pelajaran apa yang bisa Pak Dedi petik dari kasus-kasus ini? Baik, jadi dari
pembelajaran yang saya dapat dalam mengambil keputusan, sebaiknya dalam mengambil keputusan kita seharusnya tidak tertutup dalam Berarti harus mengambil terbuka, keputusan, tapi kita harus terbuka terhadap rekan-rekan guru atau komite ataupun orang tua, sehingga tidak ada kecurangan ya. Kecurangan, jangan ada Ya. hal-hal yang terakhir membuat kita merasa bahwa ini kita salah. Ya, betul. Oke, baik Pak Dedi. Mungkin itu yang pertanyaan terakhir dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Pak Dedi sudah luangkan untuk saya. Semoga ke depan di saat Pak Dedi mengalami kendala-kendala seperti ini, semoga Pak Dedi dimudahkan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, itu saja Pak Dedi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Doni. Mari bergerak bersama guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Adoniram Benmetan, guru dari SMP Negeri Bati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pagi hari ini saya akan bersama dengan Kepala Sekolah SMP Kristen 1 Molo Utara, Ibu Agustia Taufan di sini. Untuk saya melaksanakan tugas mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik, jadi selamat pagi, Ibu Pak Taufan. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, baik Ibu. Jadi sesuai dengan perjanjian kita sebelum pada hari ini, saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah ini, dalam hal ini yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, jadi di sini Ibu akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanya kepada Ibu terkait dengan lingkungan di sini terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, jadi selama ini untuk masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya kasus-kasus di sini terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu, bagaimana Ibu Tia ini identifikasi kasus-kasus ini? Baik, terima kasih. Tentu dalam lingkungan SMP Kristen 1 Molo Utara ini itu ada warga sekolah. Warga sekolahnya yaitu kepala sekolah, guru, dan juga siswa-siswi, dan juga ada orang tua yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam hal ini tentu ada kasus-kasus yang mana yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral ini yang tidak dapat kita hindari dalam satu satuan pendidikan, itu tentunya pasti ada. Nah, sebagai kepala sekolah dalam hal ini, dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu yang mana yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral ini, pertama-tama saya harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kira-kira kasus ini masuk dalam dilema etika atau dia masuk dalam bujukan moral. Setelah saya identifikasi, baru saya bisa membuat keputusan kira-kira kasus ini bisa dapat saya selesaikan dalam waktu yang sekarang atau nanti waktu yang akan datang, tentu berkaitan dengan masalahnya itu yang bagaimana dulu, ya, dan juga apakah saya harus melibatkan pemangku jabatan yang ada di sekolah, yang tentunya pasti ada wakil kepala sekolah, ada Bapak Ibu Kaur juga yang ada, Bapak Ibu wali kelas. Jadi itu tergantung dari kasus yang sedang dihadapi seperti itu. Berarti untuk kasus-kasus seperti ini tergantung ya Ibu ya kasusnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi selama ini
untuk Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan tentunya saya bekerja sama, berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga harus tahu dulu masalahnya seperti apa. Setelah itu baru saya bisa mengambil keputusan. Oke. Baik Ibu. Nah, untuk hal-hal yang seperti tadi itu Ibu bisa jelaskan kepada saya terkait dengan prosedurnya itu kira-kira seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Prosedurnya mungkin saya pertama-tama saya harus berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah. Saya panggil beliau, wakil kepala sekolah, terus kami sama-sama mengidentifikasi masalahnya dan mencari solusi. Kira-kira jalan keluar untuk masalah yang kami hadapi itu, jalan keluarnya harus seperti apa. Oke, berarti bersama-sama ya? Bersama-sama. Ya? Oke. Nah, jadi dalam pengalaman Ibu selama ini terkait dengan pengambilan keputusan, menurut Ibu selama ini yang paling efektif itu strategi yang seperti apa yang menurut Ibu paling efektif? Yang paling efektif ya saya berdiskusi sebelum mengambil keputusan, terus kira-kira masalah ini dia menyalahi aturan atau tidak, yang sedang dialami itu dia keluar dari aturan yang ada di sekolah itu atau tidak, di sekolah kami atau tidak. Kalau misalnya masalah yang kami hadapi itu tidak terlalu berat atau masih bisa kami selesaikan secara bersama-sama dalam lingkungan sekolah, kami selesaikan secara bersama-sama. Tetapi kalau misalnya itu sudah masuk dalam ranah hukum atau menyalahi aturan, otomatis kami harus mencari solusi yang terbaik agar tidak merugikan sekolah dan juga tidak merugikan orang lain. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, selama ini di sekolah ini menurut Ibu Tia, untuk pengambilan keputusan ini untuk kasus-kasus yang dilema etika, itu yang menurut Ibu Tia rasa sebagai tantangan paling berat itu yang seperti apa? Ya. Tantangan yang paling terberat itu dalam hal ini, dalam kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu pernah pada tahun pelajaran kemarin itu pada saat ujian ada satu orang siswa yang notabene-nya itu dia tidak masuk sekolah itu sudah hampir 2 minggu lebih, sedangkan dia masuk dalam daftar calon untuk ikut ujian pada angkatan 2023-2024. Tetapi ada teman saya dia sebagai ketua panitia waktu itu pergi untuk menjemput siswa ini, dan setelah sampai di sana siswa ini tidak datang sekolah itu karena dia tidak memiliki pakaian seragam atau tidak memiliki sepatu. Jadi sehingga mau tidak mau anak ini kami harus ikut sertakan dalam ujian. Nah itu menurut saya itu masuk dalam kasus dilema etika karena otomatis teman-temannya yang lain itu pasti merasa bahwa anak ini diistimewakan, peserta didik ini diistimewakan, tetapi melihat dari keterbatasan anak ini, saya juga memahami bahwa dia wajib dan dia harus ikut dalam ujian. Sehingga saya dan ketua panitia bersama teman-teman guru lain, kami bersepakat bersama untuk tetap mengikut sertakan peserta didik ini dalam ujian, seperti itu. Itu yang paling berat, Ibu ya? Iya. Artinya kita harus mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak A atau B. Jadi oke. Luar biasa Ibu. Nah, misalkan Ibu dalam pelaksanaan pendidikan di tempat ini ada masalah yang terjadi. Nah, jika ada masalah berkaitan dengan dilema etika seperti ini, apa Ibu sebagai atasan atau pimpinan di tempat ini, Ibu langsung mengambil keputusan atau Ibu menunda atau menjadwalkan di waktu tertentu?
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tergantung dari masalahnya. Masalahnya itu kalau memang bisa kami selesaikan dalam saat terjadinya kasus tersebut, kami bisa selesaikan secara bersama-sama, kami selesaikan. Tetapi kalau misalnya kasus ini masuk dalam kasus yang lumayan berat, maka kami harus menjadwalkannya terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, untuk selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil, apa selama ini ada Ibu melibatkan orang-orang di sekitar atau ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi Ibu untuk mengambil keputusan? Nah, jelas saya harus melibatkan orang-orang di sekitar saya seperti tadi saya sampaikan. Itu saya harus libatkan karena tidak mungkin saya harus mengambil keputusan sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Mau tidak mau saya libatkan teman-teman seperti tadi saya sampaikan. Oke, baik Ibu. Yang terakhir Ibu Tia, dari semua yang telah kita diskusikan, Ibu sampaikan dari tadi, menurut Ibu Tia, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau pengalaman pengambilan keputusan apa yang selama ini menurut Ibu paling berat dan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa Ibu petik dari sini? Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi itu, sebagai seorang kepala sekolah saya tidak boleh menutup diri. Itu yang pertama, tidak boleh menutup diri, tidak boleh egois. Dalam mengambil satu keputusan harus bisa melibatkan teman-teman yang lain yang ada dalam lingkungan sekolah. Terus keterbukaan itu penting. Keterbukaan itu penting karena kalau tidak ada keterbukaan dalam satu satuan pendidikan itu pasti hal yang baik menjadi tidak baik. Tidak baik, betul. Yang berikut itu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, baik Ibu Tia. Luar biasa sekali. Jadi ternyata memang menjadi kepala sekolah itu sesuatu yang rumit ya Ibu ya. Baik Ibu. Jadi saya berharap semoga dalam perjalanan Ibu sebagai kepala sekolah di tempat ini, Ibu bisa terbuka, Ibu bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Memang akan ada masalah-masalah ke depan, tetapi kami harap Ibu bisa melewatinya dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang. Terima kasih Pak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu